Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Ramole dari kelas E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang materi pada mata kuliah bilangan dan logika pada bab 1, yaitu tentang konsep bilangan, bilangan caca, dan bilangan bulat. Yang pertama yaitu konsep bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan dalam matematika adalah bilangan nol, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan irasional. Selanjutnya kita membahas tentang bilangan cacah. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Adapun pengertian bilangan caca lainnya adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan caca juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi bilangan caca harus berupa bilangan yang positif. Disimpulkan bahwa bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan memiliki nilai yang positif. Selanjutnya, operasi penjumlahan bilangan caca ada beberapa sifat, yaitu yang pertama, bersifat tertutup. Artinya jika suatu bilangan caca dijumlahkan dengan bilangan caca lainnya, maka hasilnya adalah bilangan caca. Dia tidak akan menjadi bilangan negatif. Yang kedua, memiliki identitas penjumlahan 0, yakni jika suatu bilangan caca dioperasikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan caca itu sendiri. Contohnya, 4 ditambah dengan 0 sama dengan 4. Yang ketiga, bersifat kumulatif. Di sini berlaku prinsip A tambah B sama dengan B tambah A, atau 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Bersifat asosiatif. Contohnya pada bilangan A dan B dan C berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Keduanya terlihat berbeda tetapi hasil akhirnya akan tetap sama. Selanjutnya, operasi pengurangan pada bilangan caca memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak memenuhi sifat pertukaran. Artinya A dikurang B tidak sama dengan B kurang A. Sifat pertukaran hanya berlaku jika A dan B memiliki nilai sama dan hasilnya akan 0. Tidak memenuhi sifat identitas. Artinya A dikurang 0 tidak sama dengan 0 dikurang A. Contohnya, 4 dikurang 0 tidak sama dengan 0 dikurang 4. Yang ketiga, tidak memenuhi sifat tertutup. Karena tidak setiap pengurangan A dan B menghasilkan bilangan caca juga. Hasilnya bisa berupa bilangan negatif. Yang keempat, tidak memenuhi sifat pengelompokan atau kumulatif. Jika ada 3 bilangan caca A, B, dan C, maka A dikurang dalam kurung B kurang C tidak sama dengan dalam kurung A kurang B dikurang C. Contohnya, 5 dikurang dalam kurung 2 kurang 1 tidak sama dengan dalam kurung 5 kurang 2 kurang 1. Selanjutnya, operasi pengurangan bilangan caca memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsep pengambil. Contohnya, ada 6 donat di dalam kotak. Nina memakannya sebanyak 2 donat. Berapakah banyak donat yang tersisa di dalam kotak? Jawabannya, 6 donat dikurang 2 donat sama dengan 4 donat. Yang kedua, konsep membandingkan. Contohnya, Mario membeli 150 permen, Rifai mempunyai 123 permen. Berapakah selisih permen yang dimiliki Mario dan Rifai? Jawabannya adalah 150 dikurangi dengan 123, hasilnya 27. Yang ketiga, konsep menambahkan bilangan yang sesuai. Contohnya, Hana memiliki 86 buah ballpoint, kemudian Hana memberikan 10 buah ballpoint kepada Risma. Berapa ballpoint yang tersisa pada Hana? Jika 10 tambah B sama dengan 86, maka B sama dengan 86 dikurangi 10 sama dengan 76. Selanjutnya, bilangan caca operasi pada perkalian memiliki sifat yang mirip dengan operasi penjumlahan, yaitu bersifat tertutup. Artinya hasil perkalian bilangan caca adalah bilangan caca juga. Yang kedua, ada unsur identitas pada perkalian. Artinya semua bilangan caca yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Contohnya, 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Yang ketiga, berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Artinya A dikali B sama dengan B dikali A. Yang keempat, bersifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya A dikali B atau dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sebagai contoh, dalam kurung 2 dikalikan 3 dikalikan 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 4. Selanjutnya, operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Pada operasi ini berlaku prinsip jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B atau B sama dengan C dibagi A.
Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12, maka 12 bagi 4 sama dengan 3, atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dalam operasi ini dikenal dua konsep. Yang pertama, konsep partisi. Contohnya, 22 dibagi 2 sama dengan 11 dengan cara membagi 22 ke dalam dua kelompok. Setelah dibagi sama banyak, ternyata masing-masing kelompok bernilai 11. Yang kedua, konsep pengukuran atau pengurangan berulang. Contohnya, 20 dibagi 4 sama dengan 20 kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4. Untuk mencapai angka 0, 20 harus dikurangi 4 hingga 5 kali. Jadi hasil dari 20 dibagi 4 sama dengan 5. Selanjutnya, materi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan penuh yang terbagi menjadi bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif bernilai positif yang biasanya berada di sebelah kanan dari angka 0 di garis bilangan. Bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara bilangan bulat negatif hadir di sebelah kiri dari angka 0 pada garis bilangan. Contohnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Perbedaan terkait keduanya adalah nilai bilangan tergantung pada posisi angka. Selanjutnya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat, yaitu yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Menjelaskan bila A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, bila 3 tambah 7 sama dengan 10, maka 7 tambah 3 sama dengan 10. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Menjelaskan bila A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contohnya, 2 tambah dalam kurung 3 tambah 7 sama dengan 12, maka dalam kurung 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Yang ketiga, invers tambah atau lawan. Misalnya, P lawannya dari negatif P. Contohnya, 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0, dan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 2 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan dalam kurung negatif 2 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan. Bilangan bulat dikurangi dengan suatu bilangan bisa lebih kecil atau lebih besar. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 12 dikurang 5 sama dengan 7, dan 16 ditambah negatif 9 sama dengan 7. Yang ketiga, operasi perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Dalam operasi perkalian berlaku prinsip N dikali A sama dengan A ditambah A tambah A, dan seterusnya sebanyak jumlah N. Contohnya, 4 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 4 kali sama dengan. Perkalian juga memiliki aturan, yakni perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama hasilnya adalah positif, dan hasil perkalian dengan dua bilangan yang tandanya berbeda hasilnya negatif. Selanjutnya, operasi pembagian. Dalam operasi pembagian bilangan bulat berlaku aturan sebagai berikut, yaitu hasil pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama adalah bilangan bulat positif, dan hasil pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang berlawanan adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, B tidak sama dengan O dan memenuhi A dibagi B sama dengan C, maka berlaku A dibagi B sama dengan C, negatif A dibagi B sama dengan negatif C, A dibagi negatif B sama dengan negatif C, dan negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Selanjutnya masuk dalam contoh soal yang pertama, contoh perkalian. Yunita membeli 3 dus air mineral dengan kemasan gelas. Setiap dus berisi 24 air gelas mineral. Berapakah jumlah seluruh air mineral kemasan gelas? Baik, pembahasannya, 1 dus berisi 24 air kemasan gelas. 3 dus sama dengan 3 dikalikan 24 gelas, yaitu 72 gelas. Jadi jumlah seluruh air mineral kemasan gelas yang dimiliki Yunita adalah 72 gelas. Contoh yang kedua, soal pembagian. Pak Chandra memiliki 54 lembar kertas lipat. Semua kertas dibagikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapakah kertas lipat yang diterima setiap anak? Banyaknya kertas 54, jumlah anak 3. Jadi kertas yang diterima setiap anak yaitu 54 dibagi 3 sama dengan 18. Selanjutnya, soal pengurangan. Rudi disuruh Bunga membeli telur di toko kelontong. Rudi membawa pulang 12 butir telur, namun selama perjalanan ada 3 telur yang dibawa Rudi jatuh dari kantong belanja dan pecah. Berapa sisa telur yang berhasil dibawa Rudi sampai rumah? Jadi jumlah telur yang dibeli adalah 12 butir.
Telur yang pecah 13 butir, sisa telur sama dengan 12 butir dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi telur yang masih tersisa yaitu 9 butir. Contoh yang keempat, soal penambahan. Pada musim dingin, suhu di Tokyo adalah minus 5 derajat Celcius, sedangkan saat musim panas, suhu Tokyo naik 30 derajat Celcius. Berapakah suhu Tokyo saat musim panas? Pembahasannya, suhu musim dingin adalah 5 derajat Celcius, kenaikan suhu 30 derajat Celcius, sehingga suhu musim panasnya minus 5 derajat ditambah dengan 30 sama dengan 25. Jadi suhu Tokyo saat musim panas adalah 25 derajat Celcius. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.